Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sehat-sehat hari ini? Iya, tapi kita lihat ada beberapa kursi yang kosong ini. Berarti ada yang tidak hadir ya? Sebagai umat yang beragama, ya, sebelum kita memulai sesuatu, kita berdoa dulu. Tanpa Bapak menunjuk, silakan pimpin salah satu di antara kalian. Harus berlari, silakan. Silakan. Langsung saja, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dan masing-masing berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekalian, dari pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang instalasi jaringan kabel, jenis-jenis kabel yang digunakan, sampai kepada kalian membuat yang menginstalasi kabel jenis UPP, baik dia konfigurasi jenis strike maupun yang jenis crossover, dan semuanya berhasil, ya. Cuman ada cumannya di bagian asesmen sumatif, ya, di bagian asesmen sumatif khususnya di nomor 4 dan 5 multiple choice itu masih banyak yang keliru menjawab. Mungkin karena tidak ada bocorannya di wacana yang di atas, tetapi ini akhirnya nanti Bapak bagikan. Jadi pada pertemuan setelahnya itu akan Bapak bagikan hasil asesmen sumatifnya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, materi yang selanjutnya untuk pertemuan yang kedua ini, berdasarkan schedule yang Bapak terima, itu kita akan belajar tentang capaian pembelajaran dengan teknologi jaringan dan teknologi kabel dan kabel, dengan tema yang kedua itu adalah instalasi jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Ya, apa tujuan dari pembelajaran kita ini adalah agar anak sekalian itu bisa mampu menginstalasi atau membuat atau mengkonfigurasi jaringan nirkabel untuk digunakan secara secara bersama-sama untuk sharing data, ya, membuat jaringan lokal. Jadi secara umum itu adalah tujuannya. Kalian harus mampu bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan, ya, tanpa kabel. Itu adalah tujuan dari pembelajaran ini. Oke, sebelum kita masuk ke saya mau putaran video motivasi yang kedua. Tetapi sebelum itu saya mengingatkan dulu, jangan karena kita berada dalam ruangan live ini dan kita akan bisa bersentuhan dengan tegangan listrik. Nah, tolong diperhatikan, terutama kakinya jangan sampai gatal, kemudian tanpa sengaja dicolok-colok masuk. Kalau semua basah ya sudah, kalian akan bisa turun. Ya, kemudian yang kedua, kebersihannya tetap diperhatikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya putarkan dulu video motivasi pelajar yang Bapak ambil dari itu tadi video motivasi pelajar. Ya, jadi sebenarnya kayak gini. Kalau kalian ada kata ada yang biasa pikir itu yang jalur selalu lewat di beranda itu, dia ngomongnya gini, hidup itu adalah pilihan. Ya, jadi kalau kalian memilih sekarang di umur sekarang ini, kalian memilih pilihan-pilihan yang sulit, ya, pilihan-pilihan yang sulit. Apa itu pilihan sulit? Disiplin, ya, kemudian belajar, ya, dan semua yang konotasinya positif itu pilihan-pilihan sulit di umur kalian ini kan. Itu nanti di akhir sama dengan tadi narasi yang ditampilkan di video tadi itu, bahwa nanti ke depannya kalian akan dimudahkan karena kalian sudah mulai pilihan-pilihan sulit. Tetapi kalau di umur kalian sekarang ini masih selalu memilih pilihan-pilihan yang mudah, seperti apa itu? Sering main game sampai larut malam, tidak disiplin, kemudian karena jarang ke sekolah, ya, itu pilihan-pilihan mudah, sangat mudah, ya, sangat.
kurang berubah. Tapi nanti di akhir nanti kalau kalian sudah sudah berumur belasan tahun ke atas, 20 tahun ke atas, pilihan-pilihan yang mudah yang dulu itu akan menjadi susah, akan menjadi sulit. Jadi jangan heran kalau kalian lihat orang yang selalu memilih pilihan-pilihan yang mudah, di mudahnya dia akan kesusahan di umur produktifnya. Begitupun sebaliknya. Pengantar tentang materi, jadi yang akan kita instalasi sebenarnya dengan kabel, ya. Jadi pengantar tentang materi tentang pengenalan tentang jaringan kabel. Kebetulan yang kita mau instalasi konfigurasi sebentar, ya, instalasi jaringan kabel, kita menggunakan router jenisnya mikrotik. Kenapa Bapak menggunakan jenis ini, mikrotik ini? Pertama keunggulannya mikrotik ini, mikrotik ini banyak sekali fitur di dalamnya. Tetapi di antara semua fitur routingnya yang paling memang dia desain untuk pekerjaan itu, mampu melayani melayani IP address yang berbeda, mampu menjembatani. Dibandingkan dengan jenis router yang lain, itu palingnya cuma satu fungsi. Jadi misalnya kalau kita menggunakan alamat IP, katakan kelas C 192.168.1, ya, giliran ada yang punya IP yang lain dari itu segmennya beda, misalnya 2.1, itu tidak bakal bisa connect. Tetapi router ini mampu menjembatani, mampu menghubungkan, ya, sebagaimana fungsi jembatan mampu menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, walaupun karakteristiknya berbeda, ya. Nah, itu. Yang sudah mengcopy tadi videonya sudah ada semua. Kelompok berapa yang belum ada videonya? Kelompok 2 sudah ada videonya? Oke, 5 ada. Oke, silakan ikuti itu. Silakan ikuti petunjuk di videonya. Kalau tidak jelas silakan diskusikan. Kalau tidak perlu jawaban, silakan bertanya sama Bapak. Itu sudah masuk kan? Secara otomatis. Lagi konfigurasi sebenarnya ini. Jika ada yang berhasil masuk ke dalam, masih berputar di sini sama dari kelompok 3. Kelompok di depan bisa juga. Kayaknya butuh waktu lama kalau begini. Saya itu langsung konfigurasi. Di sini kan ada untuk reset software. Kalau mau reset software kan sudah lupa harus cara masuk lanjut. Itu sini berputar di sini, kesalahan kemungkinan besar ada di sini. Sudah sampai di sini. Sudah. Pastikan di belakangnya menyala lampunya. Bukan ini. Gak boleh menutup. Nyala. Oke. Yang mana tadi? Ini. 9. Salah apa dengan 2. Oke. Oh, sudah reset tadi. Contekmu. Masalah ini saya ini sudah konekan menuju mana? Perhatikan di belakang ini.
SID-nya atau lemparan WiFi-nya apa namanya? Misalnya saya pakai nama apa ya? Misalnya namanya ini Kaco WiFi. Misalnya ya namanya. Lalu setelah kita Anda kasih identitas, tinggal update saja Airplane. Oke. Sudah ada. Perhatikan di sini, ini pasti sudah ada di sini kata Kaco WiFi. Kita tunggu. Sudah ada kan secara otomatis. Tetapi kalau kalian connect ke situ, itu tidak akan bisa kalian gunakan untuk saling tukar menukar data dan informasi. Karena kenapa? Dia belum punya alamat. Harus ada identitasnya dulu kan, identitas asal, identitas dan alamat. Langkah selanjutnya setelah kita membuat ini bilang dengan nama tadi Kaco WiFi, langkah selanjutnya adalah perlukah biasanya WiFi itu ada passwordnya ya? Perlu pasang password atau tidak? Oke, kalau perlu, silakan masih di menu yang sama, menu ini interface, beralih ke menu. Di menu wireless ini beralih ke menu security profile. Ini security profile tempat di mana kita membuat password. Klik itu. Jadi tarik di sini bilang 1 di menu wireless, lalu beralih ke security profile ini. Kemudian tambah, kan sama perintahnya di video tutorial itu. Silakan masukkan di bagian mode ini ganti non diganti dynamic key. Centang masukkan password. Misalnya passwordnya 8 ke 1. Jadi kendala yang dialami kelompok kami itu Ya. di bagian buku komputernya karena berbeda dengan yang sudah dikirimkan ke Beda tutorialnya. Para tutorial itu alat bantu saja. Oke, jadi katanya tampilan di layar komputer yang digunakan praktek dengan tampilan yang Bapak buat video tutorial melalui laptopnya Bapak beda. Tapi sebenarnya sama. Cuman apa ya, layar-layar yang tampil itu mungkin tidak familiar karena tidak sama. Agak repot. Repotnya kenapa? Sistem operasi yang dipakai di komputer kalian ini itu Windows 10. Sementara Bapak punya itu Windows 11. Oke, karena kalian sebagian besar belum tuntas, nanti kita cari waktu yang tepat untuk melakukan remedial. Ya, untuk melakukan remedial, khususnya di bagian praktek instalasi jaringan kabel. Jadi mungkin saya akan berikan remedial. Kalau yang kemarin, mungkin akan beberapa siswa akan saya kasih penguatan ya, karena ada yang sempurna menjawab atau penguatan atau pengayaan ya. Dan beda untuk pertemuan yang tidak ada, dan untuk pertemuan ini kan kita butuh remedial, khususnya bagian aspek keterampilan ya, mengkonfigurasi mikrotik ya. Oke, baik, kita tutup saya pertemuan ini. Terima kasih banyak sudah atensi yang sekalian. Silakan kembali ke kelas dapat kembali ya, balik rumahnya dan jalan jangan balap-balap, rumahmu sudah bergeser. Kalau kalian balap-balap di aspal ya sudah, kalian akan berjalan lagi semua. Baik.